Surabaya adalah kota yang berdiri pada tanggal 31 Mei 1293 dan terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota yang berjuluk Kota Pahlawan ini adalah kota modern dan kehidupan modernitas penduduk yang sangat nyata. Dengan adanya gedung-gedung megah, Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia. Kota dengan banyak menyimpan cerita dan banyak berdirinya tempat-tempat sejarah ini pun termasuk dalam kota tertua di Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, kehidupan modernitas dengan mudahnya dimanfaatkan oleh para remaja untuk menghabiskan waktu luang hanya untuk bersenang-senang tanpa manfaat yang jelas. Dan saat ini tidak sedikit para remaja yang kehilangan wawasan akan budaya dan sejarah, serta dengan mudah menerima budaya barat yang masuk ke dalam kepribadian para remaja. Untuk mengembalikan moral dan wawasan para remaja, banyak tempat-tempat bersejarah yang seharusnya dikunjungi, agar para remaja mengerti cerita sejarah dan cara menghargai jasa para pahlawan yang telah tumpah darah berjuang untuk Indonesia, khususnya Surabaya, agar para remaja Surabaya tidak hanya menikmati hasil perjuangan para pahlawan. Untuk itu, tim redaksi telah menyiapkan beberapa tempat-tempat bersejarah yang patut para remaja kunjungi saat liburan sekolah dan berguna menambah wawasan. Langsung saja kita mulai dengan Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah bangunan yang terletak di Jalan Tembaan. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk menghormati prajurit Surabaya yang tewas selama pertempuran besar melawan tentara sekutu yang dilumpuhkan oleh tentara lincah dan yang ingin menduduki Surabaya pada 10 November 1945. Tugu Pahlawan ini terletak di depan kantor gubernur. Tugu Pahlawan ini dibangun dalam bentuk paku terbalik dengan ketinggian 40,45 meter dengan diameter 3,10 meter. Dan di bagian bawah diameter 1,30 meter. Di dalam tugu ini terdapat Museum 10 November. Museum 10 November dibangun untuk memperjelas keberadaan Tugu Pahlawan tersebut dan sebagai penyimpang bukti-bukti sejarah di 10 November 1945. Kita berlanjut ke Jembatan Merah. Jembatan Merah dibentuk atas kesepakatan Pakubowono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Dalam perjanjian disebutkan bahwa beberapa daerah pantai utara termasuk Surabaya diserahkan ke VOC, termasuk Surabaya yang berada di bawah kolonialisme Belanda. Sejak itulah daerah Jembatan Merah menjadi kawasan komersial dan menjadi jalan satu-satunya yang menghubungkan Kalimas dan gedung residensi Surabaya. Dengan kata lain, Jembatan Merah merupakan fasilitator yang sangat penting pada era itu. Jembatan Merah berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an, ketika pagar pembatas diubah dari kayu menjadi besi. Saat ini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya ini hampir sama seperti jembatan lainnya, dengan warna merah tertentu. Di depan Jembatan Merah terdapat pusat perbelanjaan yang terkenal di Surabaya, yaitu Jembatan Merah Plaza. Jembatan Merah pernah menjadi saksi hidup dari tentara Indonesia, khususnya pahlawan-pahlawan Surabaya yang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, tidak peduli kondisi yang mungkin terjadi hari ini, Jembatan Merah adalah warisan penting bagi sejarah Indonesia. Jembatan Merah merupakan pahlawan yang masih hidup dan akan terus hidup melawan waktu. Sekarang kita lanjutkan ke Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel terletak tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan utama di wilayah Indonesia Timur, sekitar 4 km dari pusat kota Surabaya. Sebagai salah satu makam tertua dan terdapat masjid yang paling ramai di Surabaya, Masjid Ampel memiliki hubungan tertentu dengan Sunan Ampel yang merupakan salah satu dari Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa. Selama bulan Ramadan atau bulan puasa, daerah Ampel menjadi lebih ramai dikunjungi. Layaknya kampung Arab, daerah ini banyak dikunjungi untuk mereka yang ingin membeli keperluan untuk Ramadan atau barang-barang Islami seperti tasbih, sajadah, mukena, kerudung, dan lain-lain. Di samping itu, kampung Arab Ampel memiliki beragam pilihan untuk menu masakan Arab atau India. Selanjutnya adalah Hotel Majapahit. Hotel Majapahit Surabaya memiliki nilai sejarah yang sangat kental, terutama di era tahun 1945 yang mana ketika itu terjadi peristiwa bersejarah, yakni peristiwa perobekan bendera Belanda di pucuk hotel tersebut yang dikenal dengan peristiwa 10 November karena bertepatan pada tanggal 10 November. Hotel ini sebelumnya bernama Hotel Oranye yang dimiliki oleh saudagar asal Armenia. Setelah pendudukan Jepang, hotel ini pun berubah nama menjadi Hotel Yamato,
Namun setelah era kemerdekaan, hotel ini berubah menjadi Hotel Majapahit dan di tahun 1980-an, hotel ini dikelola oleh Mandarin Hotel Group, sehingga berubah nama menjadi Hotel Majapahit Oriental. Lanjutkan lagi ke Monumen Perjuangan Polri. Monumen Perjuangan Polri terletak di Jalan Raya Darmo. Monumen Perjuangan Polri ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1988 oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Monumen Perjuangan Polri ini melambangkan semangat perjuangan serta kegigihan pejuang yang tergabung dalam perjuangan Polri, Polisi Republik Indonesia dalam melawan penjajah dengan senjata seadanya, sehingga berhasil menguasai gedung San Luis yang terletak di Jalan Dr. Sutomo yang letaknya berdekatan dengan lokasi monumen ini. Sekarang kita menuju ke Taman Bungkul, Surabaya. Taman Bungkul berlokasi di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Taman ini terletak di area sekitar 900 meter persegi. Taman Bungkul diambil dari nama Mbah Bungkul, di mana makam beliau juga terletak pada taman ini. Mbah Bungkul adalah julukan untuk Ki Supo, seorang ulama di Kerajaan Majapahit pada abad 15, yang juga saudara ipar Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Taman Bungkul sudah seperti jantung kota Surabaya. Taman ini sekarang menjadi taman wisata bagi mereka yang ingin menikmati suasana hijau di tengah kota. Beberapa acara juga sering digelar di taman ini bagi kegiatan hiburan atau kebudayaan. Taman Bungkul selalu ramai dikunjungi dari pagi hingga malam hari dan menjadi bagian dari kota Surabaya yang pantas untuk dibanggakan. Ya, para remaja, itulah tadi beberapa tempat-tempat bersejarah di kota Surabaya yang layak kalian kunjungi untuk liburan sekolah mendatang.